amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nurul Barat, khusus DKM Masjid Nurul Barat, ibu doa Bapak Makroni, orang tua kita, Bapak Haji Saiman, Bapak Ustadz Amsin, juga Bapak Ustadz Abdul Qadir, juga Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Bapak Ustadz Roman. Jamaah semuanya yang hadir, mudah-mudahan insya Allah yang sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita berjumpa kembali di akhir bulan Syawal. Ada di akhir bulan Syawal kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan ibadah selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Tentunya kita bertemu kembali, berjumpa kembali di bulan Syawal dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amalan kita semuanya selama ibadah di bulan suci Ramadan, alhamdulillah, hubungan terhadap Allah kita dilebur ataupun diampuni, sehingga malam ini masih dalam suasana bulan Syawal yang belum ketemu. Tentunya saya pribadi mohon maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga keluar Ramadan ini seperti bayi semua, yang lucu minat dunia kaya umin walatatuhum mau, seperti bayi yang baru lahir. Makanya malam ini semuanya kayak bayi, karena mau nggak mau itu mengikuti nenek moyang kita Nabi Adam. Kejadiannya dari di surga, maka orang keluar Ramadan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu sudah janji bagi Rasulullah, mau atau tidak mau pasti keinginan manusia adalah kita ini suci bersih, laksana ibaratnya pakaian yang putih. Tinggal Syawal itu tadi bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malam ini kita buka pengajian supaya kita ini selalu untuk mencari ilmu. Karena apa? Orang yang istiqomah dalam melaksanakan mencari ilmu, syahadallahu lahu thariqan ilal jannah. Dari jalan menuju surganya Allah paling mudah, paling gampang apabila orang tersebut istiqomah dalam mencari ilmu. Karena kalau haji mabrur itu susahnya apa Pak? Mulai dari haji sampai ketika akhir hayat nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tiada jalan lain adalah ilmu yang kita kerjakan, yang kita amalkan, yang kita cari selama ini. Kita lanjutkan al-maqalatul khamisah. Adapun makalah yang kelima, An Usmani radhiyallahu anhu, dari sahabat Usman radhiyallahu, semoga Allah memberikan ridha anhu kepada sahabat Usman. Hamul dunya nurun fil qalbi wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Hamul dunya utawi cita-citane dunia. Jadi orang itu ketika punya keinginan dunia, dulmatun fil qalbi. Dulmatun itu dulmatun petang fil qalbi dalam hati. Jadi kalau orang itu terlalu punya keinginan himmah, punya keinginan dunia, itu bisa menggelapkan hati. Karena apa? Keinginannya
terlalu tinggi. Keinginannya bermacam-macam. Makanya kalau kita melihat dunia supaya lihat sapi soleh di bawahnya. Kalau melihat ilmu supaya kita tasnya. Karena kalau melihat tetangga istilahnya itu enak kelihatannya, tapi kan buruk istilahnya. Makanya lihat apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sikap dimiliki, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah supaya tidak gelap hati. Hatinya enggak gelap. Ibaratnya ini bukan haknya, ini hak orang lain, jadi bisa tahu. Walaupun ibaratnya kadang-kadang ada musiknya. Ibaratnya istri itu kan kadang-kadang ibaratnya mas tetangga itu beli ini, tetangga sudah beli ini. Tapi dikasih pengertian. Karena apa? Segala sesuatunya itu tadi tidak menjadikan jaminan kalau semuanya itu ada, lalu kita masih taat dan doa kepada Allah. Makanya itu tadi cita-citanya dunia itu jangan terlalu berlebihan karena menjadikan gelapnya hati. Wahabul akhirati nurun fil qalbi. Adapun cita-citanya akhirat itu adalah cahaya di dalam hati. Makanya kadang-kadang orang itu menginginkan dunia yang akan mengikuti. Tapi apabila kita ini fokus menginginkan akhirat, insya Allah dunianya akan ikut. Karena apa itu tadi? Karena ekspektasinya terlalu tinggi. Makanya rezekinya lari terus. Walaupun gampang mudah mendapatkan rezeki, tapi kurang berkah. Makanya itu tadi, kalau orang menginginkan akhirat itu adalah cahaya penerangan di dalam hati. Karena apa itu tadi, kalau ingin diberikan oleh Allah itu sebetulnya gampang, dicukupi oleh Allah itu gampang. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah itu otomatis yang se'allahu makhraja, bahasa Al-Qurannya sudah jelas, diberikan kemudahan oleh Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tanpa dibuka, tanpa disangka-sangka. Makanya itu tadi untuk bisa membedakan dunia dan akhirat. Kalau dunia itu terlalu cita-citanya terlalu tinggi, itu menjadikan gelapnya hati. Tapi kalau cita-citanya akhirat itu adalah cahayanya hati. Ayat al-rusul artinya tegese utami usahake fi umuri al-muta'alliqata fi umuri dalam kira-kira perkara al-muta'alliqati kan hubungan. Jadi bitunya dengan kelaman dulu itu soal. Jadi apa turun ibu mutlimatun apa dunia ibu mutliman menjadikan gelapnya hati. Makanya artinya orang itu menjadikan susah dari perkara yang ada hubungannya dengan dunia. Karena apa? Kalau ada kata kita itu kan tahu, ibaratnya mampunya, istilahnya membeli sesuatu sepeda motor, ya itu diberikan sepeda motor kalau memang belum mampu untuk membeli mobil. Kalau ada kata mampu beli mobil, ya mobil yang sederhana, jangan kepengen Mercy. Itu hubungannya dunia. Karena apa itu tadi? Sorot liman akhirnya gelap matanya. Istilahnya ini bukan hanya karena korupsi. Ibaratnya karena apa itu tadi tuntutan dengan lingkungan ataupun tuntutan dengan keluarga. Karena keluarga yang satu sukses, lalu kenapa sama-sama kita kerjanya sama? Orang jual bakso itu Pak, sama-sama jual bakso, sama-sama jual mie ayam.
itu ya kamu lihat. Karena orang yang jual bakso sama-sama laris, sama-sama punya pangkal, rumahnya di mana-mana. Tapi dia yang ibaratnya sama-sama rapi, dagangnya juga dapat banyak, tapi nggak dia apa. Karena saya itu kan ibaratnya sering diajak bicara sama orang, ya saudara sendiri apa, itu nggak nyontohin orang lain. Sama-sama jualan sayur, dia itu kalau belanja itu subhanallah banyak. Terus ponakan saya itu juga tukang sayur, jualannya sama, belanjanya sama, habisnya sama. Itu yang satu itu pak rumahnya di mana-mana, tapi yang satu yang cukup buat hanya goreng anak, istilahnya cukup buat makan. Nah kalau dipikir itu kan semuanya itu rezeki itu Allah yang ngatur, walaupun dikasih banyak. Nah kemana saya tanya, itu sering ngomong di rumah karena saudara atau keluarga, yaitu semuanya sifat bersyukur menerima apa yang diberikan oleh Allah. Karena kalau kamu ibadahnya menerima apa yang diberikan oleh Allah itu menjadikan gelapnya mata, gelapnya hati. Makanya itu tadi al-husnu fi umuri al-ta'alibati fil dunya syara'un fil qalbi wal husnu utawi sisa fil umuri ing dalam perkara al-ta'alibati kang hubungan fil akhirati kelan akhirati usara dadi Allah orang yang memikirkan akhirat munawwirah, menjadikan cahaya lil qalbi maring hati. Jadi setiap orang sesusah apapun, kalau kita ini menyerahkan diri kepada Allah, jadinya adalah untuk memikirkan akhirat, orang itu akan diberikan cahaya hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya minimal kalau orang itu tadi nggak bahagia di dunia, masih ada harapan di akhirat. Tapi kalau orang itu kadang-kadang mikirnya begini, karena sering hidayah itu datangnya dari Allah. Kadang-kadang di kantor itu sering habis zaman kita diskusi. Artinya gajinya bapak ini sama-sama gede, tapi kenapa dia itu juga masih motor nggak punya, masih naik busway, rumah masih kontrak. Kadang-kadang kalau di ini, karena kamu itu menjadi dunia, tiba sholat, terus di untuk ibaratnya sosial terhadap teman itu nggak ada solidaritasnya. Saya katakan, kalau orang itu tadi jauh dari Allah, semakin ke sana semakin jauh. Lah makanya buktinya di dunia aja, apa yang kamu peroleh ini di dunianya gak bisa membahagiakan dirimu sendiri. Karena apa itu tadi? Gak bisa membahagiakan dirimu sendiri karena meninggalkan perintah Allah. Sholat, gak sholat. Terus hidup di dunianya sudah kebelakang tahu gak? Udah susah. Lah terus harapannya apa? Di dunianya ada susah. Lah minimal kalau kamu beribadah kepada Allah, di dunianya susah, nanti akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Masih ada harapan. Lah kalau nggak ada, istilahnya di dunia itu tadi menikmati kesenangan dunia saja, lalu nggak ada keberkahannya, terus apa yang kau peroleh? Ibaratnya hanya ini yang butuhnya. Karena apa itu tadi? Semuanya hidayah itu milik Allah. Kita hanya menunjukkan selama ini apa yang kamu peroleh itu karena belum bisa melaksanakan dengan baik. Jadi afdhalul ilmu hal. Sebaik-baik ilmu itu ilmu yang kita jalani setiap
kehidupan itu. Jadi seberapapun Allah kasih rezeki itu harus disyukuri, harus bersyukur. Insya Allah akan tambah. Jadi sesuai dengan kemampuan, jangan nuruti hawa nafsu. Nah, kalau lihat rumput tetangga itu kan lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Makanya Allahumma la tas'ali dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Jadi supaya kita selalu berdoa, Allahumma wahai Allah la tas'al, ampun dadakake panjenengan dunya ing dunya. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia akbar hammina sebagai tujuan cita-cita kita semua. Dunia ini hanya untuk wasilah. Kalau diberi oleh Allah, lalu ibaratnya untuk taat dan taat kepada Allah. Tapi kan kadang-kadang kita baca memujinya Allah sedikit, baca sholawatnya sedikit, mintanya banyak wajar. Apalagi kalau orang sudah nafsu, ya Allah, kalau andai kata saya diberi rezeki oleh Allah akan menyantuni setiap yatim di lingkungan kita 25 orang. Itu kan boleh. Terus dia berjanji mau nyantuni 25 orang. Untuk berapa lagi? Untuk 15 orang. Harus Allah mematikan 15 orang lagi. Nah itu kan istilahnya gak baik. Makanya kalau kita berdoa itu gak usah terlalu panjang, tapi yang maksudnya yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kadang-kadang memujinya itu sedikit, baca sholawatnya sedikit, mintanya panjang. Ini itu seperti dikatakan Allah. Makanya itu tadi, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai bentuk cita-cita kita semuanya. Ibaratnya nafsu untuk meraih dunia. Wala mablagha ilmina. Dan jadikanlah ilmu itu sebagai tujuan di kita. Makanya kalau ilmu itu sudah melesat di dalam kalbu, bisa mengamalkan apa yang kita mengerti, itulah yang dikatakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Walau kalimatan, walaupun hanya ilmunya satu kalimat, walau harfan ataupun ilmunya hanya satu huruf, tapi diamalkan dengan baik. Makanya kalau meminta sesuatu itu disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau memang Allah nanti kabulkan, istilahnya diberikan keluasan rezeki, jadi nggak usah patok sekian orang mau kabul sekian, istilahnya ya lihat nyantuni aja. Ya kalau di lingkungan kita itu tadi istilahnya punya azab, punya cita-cita, kalau dia sukses lalu dia diberikan amanah rezeki oleh Allah mau menyantuni sekian itu kan dia, kalau di lingkungan kita ini ada anak yatim sekian. Dan kalau enggak itu tadi berapa banyak yang harus diwafatkan dulu baru bisa menyantuni yang ibaratnya cita-cita yang 25, karena di lingkungan hanya ada 10-15 orang lagi yang harus meninggal supaya jadi yang yatim. Yang lihat aja kalau memang diberi rezeki nanti mau memberikan sedekah kepada fakir miskin itu, nggak usah mempunyai target sekian. Nggak punya banyak itu aja. Ya kan nggak mudah mencari orang lain. Paham Pak ya? Jadi walau melakukan ilmiah, walau usaha disatu. Adapun makalah yang keenam, Man Ali radhiyallahu anhu,
An Ali saking Ali radhiyallahu radhiya semoga Allah memberikan ridho lalu kepada Sayyidina Ali. Wa karrama dan Allah muliakan wajahnya Sayyidina Ali. Maka fi thalabil ilmi kana al jannatu fi thalabi. Man utai sabane wong iku kana rasulullah ala iku fi thalabil ilmi ing dalem urip ilmu iku kana rasulullah ala iku al jannatu swarga. Jadi barang siapa yang mencari ilmu itu seakan-akan kita semuanya ini akan diberikan surganya oleh Allah. Jadi sudah otomatis orang yang mencari ilmu itu akan diberi balasan surganya Allah fi'l. Apa yang diinginkan itu sudah pasti. Asalkan kita ini mencari ilmunya itu tadi istiqomah, enggak beratnya. Kadang imannya lambat, kadang imannya kurang, enggak berat. Deranya istiqomah dalam artian itu tadi apa yang selama ini kita kerjakan diamalkan dengan baik, tidak pernah putus. Wirid pun tidak begitu, sholawat juga begitu. Insyaallah itu tadi fi'latihi apa yang engkau inginkan itu insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana fi talabil maksiati kana annaru fi talabihi. Jadi sebaliknya wa man utai sapane wong iku kana sapa man ana itu fi talabil maksiati ing dalem nyupri maksiat. Dan siapa yang menginginkan mencari kemaksiatan. Tapi karena itu man itu pasti man mausul pasti punya jawab. Itu tak jawab itu pasti ada di situ. Makanya karena annaru fi talabihi. Jadi otomatis orang yang mencari, orang yang berbuat maksiat itu otomatis nanti balasannya adalah nerakanya Allah. Nah, kalau orang yang berbuat baik, amaliannya baik, kelakuannya baik, itu sudah pasti surga. Tapi kalau orang yang berbuat maksiat, itu sudah pasti balasannya neraka. Makanya kalau sudah mengerti itu jangan sekali-kali dikerjakan yang sifatnya itu dibenci oleh Allah, yang sifatnya itu dibenci oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aiman artinya kepada orang istaghfirullah kamu ketumpul fil ilmi dalam ilmu, maksudnya meremehkan, suka menunda-nunda, suka ketinggalan tentang mencari ilmu. Jadi istaghfirullah fil ilmi. Jadi orang yang dikatakan ketumpul itu ketinggalan, setiap orang berbuat baik ada aja rencana. Kali ini ada acara, besok waktunya ngaji ada acara lagi. Nah kalau hari ini ngaji, besok tempatnya ngaji nggak masalah. Tapi kalau misalkan hari ini tertunda karena kesibukan yang lain, besok lagi mau ngaji ada kesibukan yang lain, itu namanya istighfar. Ibaratnya kelewat atau waktunya ngaji kelewat. Hanya ilmu nafi yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Allati la yajuzu libalikin al-aqil. Jadi bagi orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang balik dan punya akal. Jadi diwajibkan bagi orang yang sudah balik dan akalnya sehat. Nah kalau majnun itu orang gila, itu nggak wajib orang gila, gitu. Yang diwajibkan itu adalah orang yang
balik lalu punya akal yang sempurna. Makanya itu tadi allazi la yakunu balikil hamili. Ja'aluhu kana fil haqiqah. Jadi orang itu tidak akan menjadi bodoh walaupun itu secara hakikatnya. Kalau orang itu sering mendengar, sering membaca, sering melihat sesuatu, insya Allah itu tadi tidak digolongkan orang yang bodoh. Karena selain kita bisa membaca, itu bisa mendengar. Nah, kalau nggak bisa melihat itu tadi, nggak bisa mendengar, karena kita bisa melihat. Oh ya, orang ketika melaksanakan sholat itu takbiratul ihram lihat orang, syaratnya sholat, kaifiyahnya sholat, rukuk, sujud, tumaninah, iktidal, dan itu tadi salah satunya pasti selainnya bisa melihat, lalu bisa praktek, istilahnya anggota badannya, gerakannya, itu tadi yang bodoh tidak akan menjadi bodoh. Karena hakikat, walaupun sejarahnya itu adalah orang itu bodoh, taliban karena mencari, istilahnya orang yang tidak ngerti jadi ngerti. Jadi yang dikatakan jahil itu kalau di dalam usul fikih itu kan ada jahil biasa, ada jahil murakkab. Jahil murakkab itu ya bertingkat, artinya bodoh tapi bertingkat. Maksudnya bodoh itu udah nggak pernah mengakui kebodohannya. Karena apa itu tadi? Kan nggak ada usaha, nggak ada orang yang mau mencari ilmu supaya mengerti dan tidak digolongkan oleh Allah orang yang bodoh. Qoriban lil jannati, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang mencari ilmu, bagi orang yang balik, bagi orang yang sempurna akalnya, otomatis orang yang mencari ilmu itu tadi adalah akan dibalas surganya Allah, akan memperoleh surganya Allah. Walidhallahu ta'ala, dan orang itu kalau sudah punya ilmu pasti tiada lain niatnya karena mencari ridhonya Allah. Sekalipun orang itu ngomong apa aja kan, nggak dihiraukan. Karena apa? Niat kita adalah semata-mata mencari ridho. Itu yang penting, ridhonya Allah. Jadi tanpa ridhonya Allah kita ini tidak akan bisa apa? Waman karena muridan lil maksiati, waman utai sapane wong itu kana ora sopoman ora itu muridan ngarepake lil maksiati maring maksiat. Jadi barang siapa yang menginginkan kemaksiatan itu kana ora sopoman man ora itu bil hakikati sajatine toliban linari. Jadi kalau orang itu tadi istilahnya orang menuju maksiat, walaupun tadi nggak tahu kenal, makanya iman itu jangan pernah ditinggal. Kalau aneh kata diajak untuk maksiat, walaupun tadi tujuannya dari rumah nggak ngerti, tiba-tiba ibaratnya diajak orang untuk berbuat maksiat, maka kita ini wajib menolak. Karena apa itu tadi, yang namanya maksiat tidak wajib diikuti. Tapi kalau untuk kebaikan itu hukumnya wajib diikuti. Makanya secara hakikatnya itu tadi, kalau orang yang menginginkan kemaksiatan berarti dia mencari nerakanya Allah. Walisuhtillahi ta'ala, dan mencari kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah saya maksiat Allah itu marah-marah.
Jangan seperti itu. Maksudnya kalau orang tadi istilahnya diajak berbuat maksiat, itu kita wajib menolak. Makanya asal wa ta'ala muslimin fima ahabba wa kariha. Malam yu'mar bimaksiatin wa in umira bimaksiatin wala sam'a wala ta'ata. Asal wa ta'atu. Orang itu wajib mendengar dan wajib taat. Kalau mar'il muslimin kepada siapa saja yang termasuk orang Islam. Fima ahabba, selama kalian semuanya itu mencintainya, meyakininya kebaikan, wakaniha, dari mana yu'mar bimaksiatin, bagi siapa saja yang diperintahkan untuk berbuat baik wajib mengikuti. Tapi kalau sebaliknya untuk berbuat maksiat, jangankan melaksanakan. Jadi walasangan mendengarkan saja tidak boleh, nggak usah. Walasama walatomat apalah kita taat menjalankan. Jadi bagi orang muslim fungsinya itu dua. Kalau diajak baik ikuti, kalau diajak maksiat jauhi. Tidak wajib mendengarkan apalagi mengerjakan. Jadi kita semuanya tahu batasannya. Walaupun itu kawan, walaupun itu saudara, kalau kiranya itu menjurumuskan, mengajak menuju nerakanya Allah, lalu Allah itu marah, istilahnya tidak meridhoi, makanya tidak wajib mendengarkan dan melaksanakan ataupun mendengarkan. Paham ya Pak ya? Jadi wal-maqalatu sabi'atu adapun maqalah yang ke-7. Ngam Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga Allah memberikan ridho, ma'asallahu karimun. Ma'asal orang buroko. Allah itu karimun. Jadi Allah tidak akan pernah marah ataupun kalau buroko itu kalian semuanya itu kalau artinya tidak mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Allah itu tidak pernah goba, tidak pernah marah. Sama saja kalau anak Bapak Ibu semuanya ini nurut sama orang tua pasti gak akan marah. Kalau adik-adik kita ini gak bermaksiat kepada Allah, Allah pun tidak akan memberikan siksaan ataupun kemarahan kepada hambanya. Al-Hamidal fi'ali, artinya Allah yang maha mulia itu selalu memuji. Jadi memuji itu bukan hanya lisannya, bil arkan dengan anggota badannya. Ya, gerakan sholat itu kan lisannya melapangkan, anggota badannya mengerjakan. Makanya itu tadi istilahnya orang yang diberi keakhiran akan dimarahi oleh Allah ataupun akan mendapatkan azab oleh Allah selama manusia itu memuji seluruh anggota badannya, memuji kepada Allah, ucapan, perbuatan anggota badannya. Wa huwa man yu'ribu nafsahu, wa huwa utawi hamidul fi'ali iku man orang yukrimu nafsahu, yukrimu kang mulia akhir nafsahu ing awak dhewe nikmat bitakwa kelawan takwa. Jadi orang itu menjadi mulia anggota badannya sampai jasad yang kuat maupun dalamnya itu kalau lesannya memuji kepada Allah, anggota badannya memuji kepada Allah, hatinya memuji kepada Allah dengan catatan takwa.
Karena takut hanya takut dengan Allah, bukan takut kepada selain Allah. Dan ini kan kadang-kadang takutnya itu sama ibaratnya lampu merah, ada polisi nggak mau lorong. Giliran ada polisi, nggak ada polisi lorong. Ada itu lampu yang merah, makanya jadi tabrak itu karena dia tidak mentaati aturan. Sama saja kalau orang itu tadi akan dimuliakan oleh Allah dari zahiran wa batinan, lahir dan batinnya itu tadi kalau orang itu selalu memuji kepada Allah dengan penuh ketakwaan. Makanya takwa itu selalu rukun daripada khutbah itu selalu mengajak takwa. Kenapa? Orang kalau takwa itu tadi imtithalul awamir wastinabul nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Itu ibaratnya rukun daripada khutbah. Nah kalau orang khutbah enggak, ibaratnya Arabnya enggak menyebutkan kitabullah, lalu wasiatnya ketika bahasa Indonesianya enggak menyebutkan itu, nah itu tadi rukunnya akan gugur. Makanya ketika enggak diulang itu Jumatnya enggak akan sah. Makanya yukrimu bittaqwa wa intirasu anil ma'asi wa intirasu lan kelawan jogo anil ma'asi saking pira-pira maksiat. Jadi kita supaya bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Kalau orang itu sudah hidup merupakan takwa, makanya jangan salah Pak. Orang kalau khutbah itu ada ibaratnya batasannya. Tapi kalau orang pidato mau malam itu silakan. Tapi kalau yang namanya khutbah itu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan penuh hikmah dan tutur kata yang lembut. Enggak boleh istilahnya khutbah itu main orang, ngalek orang, enggak boleh. Nah, kalau kamu pidato sih ngomong enggak apa-apa, tapi yang namanya khutbah itu tujuannya adalah mengajak orang hanya untuk menuju kebaikan. Enggak boleh kalau istilahnya khutbah menyimpang dari yang namanya ngajak untuk bertakwa kepada Allah. Makanya bahasanya di sini wabil iktirasi anil ma'asi. Kita bisanya hanyalah untuk mencegah dari perbuatan maksiat. Karena apa? Maksiat manusia itu bukan hanya lisan, bukan hanya penglihatan, tapi termasuk perbuatan. Makanya sebaik-baik orang itu adalah man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Kesempurnaannya orang mukmin itu adalah bisa menjaga lisannya, ibaratnya lisannya terhadap siapapun. Karena mungkin yadi ataupun bisa menjaga tangannya. Kalau udah bisa menjaga tangan maupun lisannya itu dijadikan oleh Allah muslim yang sempurna. Jadi imannya juga sempurna. Bukan hanya manusia imannya sempurna, manusianya juga sempurna. Wala asal dunia, lan orang milih dunia, elah laftatat minha. Artinya orang nandingake apa dunia, nyandingake maksudnya dunia itu bukan tujuannya. Wala fa'liha, dan mengutamakan dunia. Makanya itu tadi kalau kita menginginkan semuanya itu ada tujuannya akhirat.
Kalau kita mencari dunianya enggak tercapai. Insya Allah kalau tujuannya itu lillah, karena Allah, karena akhirat, insya Allah dunianya akan ikut. Makanya segala sesuatu niat itu adalah karena Allah, dan segala sesuatunya akan diawali dengan membaca bismillah. Karena apa? Kalau baca bismillah itu tadi kul amrin balik la yubda'u bismillah bahwa akbar. Jadi setiap sesuatu, apapun pekerjaannya, apapun ibadahnya, harus diniati dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau akhirati kana hakim mengatasi akhirat itu hakimun wong kang bijaksana. Maksudnya setiap sesuatu itu karena Allah, karena keinginan akhirat. Makanya itu bagi orang yang bijaksana. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang selalu mengutamakan niat karena Allah, bukan karena sesuatu. Al-musibun fi amalihi, artinya orang yang membenarkan dari penglihatan, dari semuanya itu tadi, ibaratnya baik penglihatan, lisan, anggota badannya. Bahwa itu mayatna nafsahu. Jadi bukan mengikuti hawa nafsunya. Segala sesuatunya bukan karena mengikuti hawa nafsu, tapi karena mencari ridhonya Allah. Min mukhalafati aklihi, jadi bisa melayani akal wong asal ini kan selamat. Jadi kalau orang itu tadi niatnya sudah, walaupun niat itu kan di dalam hati, tapi Allah Maha tahu. Karena apa? Niat itu konstruksi yang mengkarikan mufinihi. Niat itu adalah sengaja melakukan apa yang diucapkan dan perbuatannya. Walaupun di dalam hati Allah Maha melihat, tapi sengaja melakukan itu. Kalau andai kata ada orang yang niat salah, itu di belakangnya ada yang benar, itu salah. Oh, aturan niat sholat maghrib kok niatnya sholat isya. Nah, kalau misalkan niat memang di dalam hati, itu kan yang tahu diri kita dengan Allah. Makanya pentingnya itu tadi, segala sesuatunya harus dibagi dengan niat. Mayamna menafsu min mukhalafati aklihi asamimi. Jadi bisa mencegah dari keinginan akal kita supaya kita menjadi orang yang selamat. Paham? Jadi kalau sesuatu itu harus diniati dengan lillahi ta'ala, karena Allah. Makanya nama itu ibaratnya kita mau untuk ibarat yang hasil akbari lillahi ta'ala. Cukup ibaratnya karena Allah, mau wudhu karena Allah, mau sholat karena Allah. Makanya walaupun di dalam akal kita itu tadi, ibadah saya, ibadah kita semuanya Allah Maha tahu. Tapi kalau lisannya melafazkan itu tadi, jikalau antara hati dan lisan itu beda, makanya itu tadi akan menjadi putus antara ucapan dan perbuatan. Sampai di sini ada pertanyaan dari Pak tadi. Paham semua kan? Kalau ngaji supaya semua itu gampang, makanya ada yang muskil gitu. Karena tadi intinya itu tadi Pak. Artinya hanya juga di dunia ini. Kalau niat segala sesuatunya dibagi dengan yang kedua,
Kalau orang mencari ilmu berarti tujuannya adalah surga. Kalau ini sekalipun Bapak gak niat untuk mencari surga, itu kan kita ini disiplin ilmu, sudah tahu ilmunya. Tapi kalau orang itu mencari kemaksiatan, berarti tujuannya adalah neraka. Itu lebih secara hakikat. Karena kalau bahasa syariat, manusia ini kan butuh syariat, hakikat, torikoh, malika. Tanpa itu semuanya gak akan bisa. Karena apa? Orang itu katanya kita semua tanpa wasilah. Dan kalau kamu tidak tanpa wasilah mau segala sesuatunya itu ada tantangannya. Makanya tanpa wasilah itu juga gak akan bisa. Gak akan bisanya apa? Ya, kalau kita ngaji tanpa ada yang benar itu memang bisa benar. Benar apa benar? Coba kalau suruh menghafalin ini baca Al-Quran, terus ngikutin aja, berotak dengan ibaratnya video. Dan kalau salah siapa yang mau betul? Dan kalau ngaji itu talaki dengan guru, ngaji dengan kita ini baca kitab, saya hanya baca. Yang saya bisa katakan apa yang ada di sini itu saya tinggal menyampaikan. Jadi kalau nanti ada yang kurang lalu nggak paham boleh ditanyakan. Dan kalau kita ngaji di YouTube, itu tadi apa yang disampaikan simangat mentah, akhirnya menyampaikannya salah. Makanya itu tadi segala sesuatunya adalah wasilah. Nggak akan ada semuanya itu tanpa wasilah. Karena kita bisa itu ada wasilah bisa ngaji karena ada guru. Tanpa alif kata terus A B C D tanpa guru memang kita bisa semuanya ada wasilah. Jadi supaya apa tadi kan mukhalafatu aktifina salih. Jadi supaya perbedaan dalam akal dan lisan itu bisa menyelamatkan. Kalau lisan itu meleset, walaupun artinya tadi kan dia seperti itu, tapi karena lisannya ngomong salah, makanya ada yang ngomong tidak. Itu tujuannya adalah ibadah. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini jadi ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga telah kita mengenal Allah tentunya nanti bisa memberikan cahaya kepada kita semuanya, bisa menghibur kita. Itu adalah wasilah dari yang firman. Mari kita berdoa doa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.